Karena gini loh, orang susah kayak gua deh, orang susah kayak gua kalau pergi ke mall pasti pakai baju bagus, men. Nggak ada gua pakai celana. Udah gembel tuh nggak boleh kelihatan beneran kayak gembel gitu, Mas. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini akan ada perdebatan nih tentang perkara orang beli iPhone gitu, tapi katanya dijutekin sama pegawai yang ada di toko yang dia samperin. Perkara ini makin muter-muter, bahkan kedua belah pihak nih, kayak si pengguna TikTok sama pihak tokonya tuh sampai sama-sama ngebikin video klarifikasi. Ini masalah udah rame banget, kayak kesebar di Twitter, di Instagram. Yang lucu tuh kayak bacotan dari Instagram sama Twitter tuh kayak berbanding terbalik gitu loh ya. Intinya gitulah, kita cerita-cerita dulu di sini nih. Cuma seperti biasa, biar gua coba breakdown dulu gimana awal mula dari perkara ini. Karena gua tahu banyak dari lu yang kayak males gitu buat nyari tahu sendiri. Jadi biarkan gue jadi informan lu tentang perkara-perkara kayak gini. Bayarannya subscribe kayak gitu. Udah kayak YouTuber nomor 1. Anyway, semua ini bermula ketika ada salah satu seleb TikTok yang ngebikin video jalan-jalan di mall gitu. Kayak ya konten-konten, gue gak pengen bilang show off, tapi gimana ya, ya konten-konten ingin menunjukkan kesehariannya lah gitu. Hari ini gue pergi ke Mall Senayan City untuk beli sedikit baju untuk gue pergi ke Bali nanti. Terus gue juga beli baju buat mama dan keponakan gue supaya mereka pergi ke Bali pakai baju baru. Habis itu gue ngelewatin iBox di Senayan City, terus gue pengen mampir rencananya. Bayangin loh, mereka gak welcome banget karena gue pakai pakaian kayak gini. Jadi kesini gue iseng-iseng doang untuk lihat iPhone 12 itu kayak apa sih. Jadi staffnya di sana tuh kurang ramah banget. Jadi gue nanya bedanya iPhone 12 sama iPhone 11 apa, nggak dijawab. Karena penasaran, akhirnya gue beli deh ini iPhone. Gue lihat iPhone 12 Pro itu nggak nyampe 1 menit. Abis itu gue bilang ke mbaknya, saya mau yang ini satu warna emas. Bayangin udah sampai gitu aja mbaknya nggak percaya. Sampai mbak ini manggil ke temennya, terus mbaknya bilang, tolong dong urusin ini orang. Gue pengen bilang melayani seseorang itu nggak harus dilihat dari tampilannya, tapi emang kita punya hati untuk melayani. Dia bilang kayak dia dia bilang dia beli baju mau ke Bali gitu. Terus karena lewat toko reseller resmi iPhone, dia mutusin buat mampir. Nanya-nanya lah dia sama staff atau pegawai yang ada di sana. Cuma menurut dia, staffnya itu perlakuannya tuh kayak kurang ramah gara-gara dia pakai setelan setelan yang biasa-biasa aja gitu, kayak kaos, celana pendek sama sendal. Dari ceritanya dia bilang kayak di situ dia sempat nanya perbedaan iPhone 11 sama 12 apa, tapi kata dia nggak dijawab sama staff di sana. Akhirnya dia mutusin buat beli. Nah, staff yang ngelayanin dia katanya langsung kaget waktu ngelihat dia beneran beli. Kemudian staff yang ngelayanin tadi ngomong ke temennya, tolong dong urusin ini orang. Akhirnya setelah ngebeli iPhone-nya, orang ini pun pulang. Dan dibuatlah video TikTok yang sekarang viewsnya udah lebih dari 10 juta ini. Awalnya gue ngelihat video ini tuh kayak wah gitu. Kayak ini tuh jatuhnya kayak video-video klasik dimana ada orang yang setelannya biasa-biasa aja, pergi ke tempat mahal, terus dia diremehin. Nah ketika dia diremehin, endingnya barang yang ada di situ dia beli. Jadinya kayak pembalasan yang epic banget gitu kan, yang intinya menyenangkan lah gitu buat dilihat. Biar orang-orang di tempat mahal itu nggak ngelihat orang lain berdasarkan pakaiannya. Don't judge the book by its cover. Bagus awalnya, tapi setelah gue ngelihat keributan dan klarifikasi dari pihak tokonya, gue langsung mikir 2 kali nih, apakah video ini sewah yang gue pikir, atau cuma sekedar konten yang dibikin buat ditaruh di TikTok aja nih, kayak video yang ya dibikin-bikin lah gitu. Karena setelah video di TikTok itu dilihat sama banyak orang, yang bikin videonya tuh kayak ngebikin klarifikasi beberapa kali gitu lah, kayak buat nekenin apa maksud dari video itu. Kayak dia ngebikin total 3 atau 4 klarifikasi gitu. Nggak lama setelah yang ngebikin video TikToknya klarifikasi, pihak toko yang dimaksud ngasih klarifikasi juga. Bedanya dalam bentuk surat. Dan BTW ada juga rekaman CCTV di mana gue nggak tahu siapa yang nge-share itu pertama kali, tapi kalau kita lihat CCTV-nya tuh kayak nggak proper dibikin gitu loh. Masa kayak video CCTV klarifikasi lagunya Ampun Bang Jago anjing.
Sehingga itu nggak proper untuk dibikin dari sebuah toko retail yang cukup gede gitu. Tapi kalau dari CCTV-nya di sini kita bisa tahu kalau dari si orang ini pertama kali datang, dia tuh langsung disamperin sama staff di sana, langsung disamperin dan ditemenin terus gitu. Tapi ya, concern yang bikin video TikTok kan kayak dia bilang gua nggak dilayanin dengan ramah gitu, bukan nggak dilayanin. Jadi kayak ya CCTV ini kita tinggal deh, kayak kita nggak usah pikirin gitu. Intinya pihak toko ngasih kronologis detail tentang apa yang dilakuin sama si customer ini di tempat itu. Jadi kayak sampai ada jam-jamannya gitu loh, dan bener-bener dijelasin rinci banget gitu. Dari sinilah keadaan mulai menarik. Karena lu akan melihat kelucuan gini. Di video TikToknya orang ini bilang kalau pihak tokonya ini nggak welcome, tapi pihak tokonya bilang staff menyambut customer dengan salam. Staff kami kemudian menawarkan untuk membantu memberikan informasi, namun customer diam saja. Staff kami tetap mendampingi sampai customer berada di booth iPhone. Terus di video TikToknya orang ini bilang kalau dia nanya bedanya iPhone 11 sama 12 apa, tapi nggak dijawab sama staffnya. Sedangkan pihak tokonya bilang staff kami menjelaskan stok barang yang ada, namun customer masih kurang paham. Sampai teman wanitanya merekomendasikan iPhone 12 Pro warna gold. Yang terakhir di video TikToknya orang ini kan bilang kayak mbak-mbaknya itu seolah-olah nggak percaya kalau gua ngebeli iPhone, sampai dia lempar ke temennya sambil ngomong, tolong dong urusin ini orang gitu. Sedangkan dari keterangan tokonya ada penjelasan kalau staffnya ninggalin customer dengan tim lain kayak tim Lamina, tim anti gores gitu, karena HP-nya bakal dipasangin anti gores. For what kind of reason staff masih nemenin customernya ngeliatin anti goresnya dipasang gitu, mending dia ke customer yang lain dong. Masuk akal. Jadi kayak dari semua kerumitan ini, menurut lu yang mana yang bener? Yang mana nih yang harusnya dipercaya gitu? Lu bisa tentuin sendiri lah gitu. Karena ngelihat perdebatannya tuh pusing, men. Kayak dia tuh klarifikasi di mana-mana, buset dah. Ini klarifikasi berkali-kali. Gua awalnya tuh kayaknya beberapa hari lalu ketika video ini rame banget, gue langsung pengen ngomongin kan. Cuma karena karena masih simpang siur kabarnya, gue sengaja nunggu omongan dari kedua belah pihak supaya tahu nih mana yang bener, mana yang salah. Takutnya di prank lagi ya kan, kayak tahun lalu kita udah sedih-sedih empati tapi gitu. Kalau gue lihat komenannya sih pada ini ya, sebenarnya pada banyak yang ngedukung si pembuat video TikTok ini gitu. Kayak banyak gitu yang kelihatannya pernah ngalamin hal yang sama gitu. Jadi ya mungkin kayak nggak sepenuhnya bener tapi nggak sepenuhnya salah, gimana ya. Intinya perkara ini bisa dijadiin masukan harusnya buat pihak tokonya gitu. Nah, gua pribadi setelah ngelihat semua keributan yang ada, jadi banyak nih pikiran yang ada di kepala gua gitu. Karena kan ya lo tahu sendiri pikiran gua kadang liar-liar gitu. Cuma kayaknya ya buat gua orang ini tuh kayak terlalu ngebesar-besarin perkara baju gitu. Maksud gua kayaknya staff di sana dengan ngelihat dia ngebawa tas belanja H&M juga pasti sadar kalau dia tuh bukan orang susah gitu, ya nggak sih? Maksudnya dia bawa belanjaan dari toko mahal nih gitu. Masa staff tokonya nggak bisa ngelihat? Gini deh, video ini kan dia bikin sengaja. Gue nggak tahu sengaja atau enggak. Intinya dia pengen ngebikin video ini seolah-olah mau bilang kayak parah. Masa gara-gara gue pakai kaos celana pendek sama sendal jepit gue nggak dilayanin aja, dilayaninnya ogah-ogahan gitu kan, intinya mau bilang gitu kan. Ya perkaranya gini loh, lu kan bawa belanjaan dari tempat mahal bro, dia kan juga ke situ sama cewek gitu, ceweknya penampilannya bagus, ya harusnya staff situ malah nggak ada yang ngira kalau dia susah gitu, paham gak sih? Karena gini loh, orang susah kayak gua deh, orang susah kayak gua kalau pergi ke mall pasti pakai baju bagus, men. Nggak ada gue pakai celana udah gembel tuh nggak boleh kelihatan beneran kayak gembel gitu. Gue rasa juga sales di mall gitu tuh kayak udah punya insting deh. Maksudnya mereka tahu gitu mana yang kaya, mana yang beneran kaya, mana yang berusaha kelihatan kaya gitu. Bro, sebagus-bagusnya gue pakai baju ya ke mall nih, serius dah. Sebagus-bagusnya gue pakai baju ke mall, gue pakai baju kemeja lepis sepatu,
tetep tuh kagak ada orang yang nawarin asuransi, kagak ada gitu. Mungkin mereka mikirnya anjing lu orang susah pakai asuransi, mati aja lo gitu guys, gitu. Gue kalau lewat tengah mall ya, yang jualan mobil gitu atau perabotan rumah, nggak pernah gue ditawarin brosur katalog, nggak pernah gue. Pengen gitu kayak gue sekali-kali lewat gitu, mas mobil mas mau ini brosurnya, pengen gue kayak gitu. Ya kan meskipun gue nggak bakal beli juga gitu, tapi kan kayak pengen aja. Dia ingin menekankan kalau wah masa ada sih toko yang ngelihat orang berdasarkan pakaian gitu, apakah keren atau enggak. Pernah nggak sih kepikiran kalau emang ya kalau ini beneran terjadi ya, pernah nggak sih kepikiran kalau emang mungkin orangnya aja gitu yang lagi capek gitu, atau dia lagi jengah aja karena customer sebelum dia nanya doang terus cabut gitu. Ada kemungkinan itu loh, kayak bukan berarti baju lu yang salah gitu, mungkin pribadi orang yang ngelayanin lu yang lagi salah gitu, meskipun kita nggak tahu juga konsepnya gimana, tapi ya aneh aja gitu untuk dia seolah-olah, wah masuk gua nggak dilayanin gara-gara baju gua begini, tas H&M, HP iPhone. Kan ceweknya ngerekam kan, ya gua nggak tahu sih itu HP apa, tapi gue yakin mahal. Dan ada kemungkinan kalau ceweknya ngerekam pakai iPhone juga buat video TikTok itu. Ya masa mbak-mbaknya ngelayaninnya ogah-ogahan karena dikira nggak punya duit, kan nggak juga gitu. Dia tahu lu punya iPhone, berarti dia tahu lu punya duit gitu loh. Ini perdebatan yang aneh. Tolong, gue minta tolong nih buat mas-mas mbak-mbak yang ngasih brosur gitu kalau gue lewat lah, cek gitu. At the end of the story, kedua belah pihak udah mutusin buat nutup kasusnya. Setelah si pihak tokonya ini ngebikin klarifikasi kan, dia bilang kayak butuh kepastian dari si orang yang bikin videonya nih. Terus akhirnya mereka video call gitu, kayak entah Zoom meeting atau Google Meet, gue nggak tahu. Tapi intinya kayak case close gitu. Mereka berdua sepakat untuk kasusnya ditutup. Mau siapa yang salah juga kasusnya ditutup gitu. Toh ya udah gitu, kita semua hanya penonton, kita hanya menikmati drama di sosial media yang ada gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Aneh. Lu kalau ngelihat argumen di Twitter sama Instagram dan TikTok, lu bakal ketemu argumen yang beda banget, serius dah. Lu kalau mau nyari penjelasan atau komentar orang-orang, lintas platform deh. Jangan kayak IG aja, TikTok aja. Jangan, lu coba semua aplikasi, ke Facebook juga lu cari deh. Karena perbandingan untuk perdebatannya tuh bagus nih, kayak yang Twitter bilang ini, IG bilang ini, TikTok, Facebook segala macem gitu, dan beda-beda, kita bisa ngeliat sudut pandang yang lebih luas lagi gitu. Tapi ya mungkin karena ada beberapa orang udah ngelihat orang-orang di TikTok tuh kayak begitu gitu, begitunya ya lu paham lah gitu. Mungkin orang-orang jadi pada jengah sendiri. Ya I don't know man. Tapi itu aja lah buat video gua kali ini ya. Kalau lu punya cerita atau pengalaman ngebeli HP atau apa di toko ini, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Apakah lu pernah ngerasain hal yang sama? Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan serius ya, Ge? Pernah gak sih lu, maksudnya lu udah pede nih, maksudnya setelan lu adalah setelan paling kaya yang pernah lu punya gitu. Maksudnya, lu pakai celana jeans, sepatu lu mengkilap gitu, bling-bling kecing-kecing gitu. Lu pakai kalung rantai gerbang sekolah tuh, kalau yang ada gemboknya tuh di bawah gitu. Maksudnya, lu udah kelihatan sekaya itu gitu, tapi kayak ketika lu lewat apa tempat-tempat yang jualan mobil di mall, kagak ditawarin brosur, kagak apa. Ya Allah, sedih. Gua ya kenapa dia nyari supaya bisa ditanya-tanya gitu. Maksudnya dia nyari staff untuk ditanyakan untuk perkara itu. Gue sih kalau pengen beli ke tempat-tempat kayak gitu, gue bakal research sendiri karena gue nggak enak nanya. Soalnya pernah sekali-kalinya gue pergi ke tempat kayak gitu, dia diikutin sih, kayak diliatin aja gitu. Cuma mereka ngeliatin gue bukan karena gue mau beli, karena takut gue maling kayaknya, anjing dah. Anjing. Ya gitulah. Emang lucu-lucu orang TikTok tuh. Lucu komedi. Bye, thank you. Di video TikToknya, orang ini bilang kalau pihak tokonya ini nggak welcome. Tapi pihak tokonya bilang staff menyambut customer dengan salam. Bang, ini daun salam? Enggak.
Di selip-selipin aja jokes bang, lucu kagak, kena kagak, oh bodo amat. Tapi pihak tokonya bilang, staf menyambut customer dengan salam, kemudian menanyakan produk apa yang dicari. Anjing, gue masih ketawa gara-gara itu, fuck. Nggak lucu lagi. Staf kami kemudian menawarkan untuk membantu memberikan anjing, gue masih ketawa. Gue nggak tahu, itu tuh nggak lucu aja, tapi masih gue ketawain, sialan lah. Gue kayak presenter TV yang waktu terbata-bata tapi ketawa gitu. Staf kami kemudian menawarkan untuk membantu. Ya Allah.